apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pegawai BUMN terjerat kasus korupsi kredit usaha rakyat di Musi Banyuasin. Akibatnya negara rugi 800 juta rupiah. Pelajar SMP di kota Palembang jadi korban perundungan oleh sejumlah remaja lain. Korban dilempar dan dipermalukan di sungai. Tabungan miliaran rupiah milik perempuan di Palembang hilang. Ia ditipu untuk buat rekening ganda dengan data diri sama. Informasi pertama, tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan meringkus tersangka korupsi kredit usaha rakyat di salah satu bank BUMN di Musi Banyuasin. Pelaku sebelumnya yang buron selama 5 bulan. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Setelah buron sejak Desember 2024 lalu, wanita berinisial YE ini diringkus oleh tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Penangkapan berlangsung di kawasan Sukarami, Palembang. Petugas langsung menggelandang tersangka ke mobil untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tersangka yang bekerja di salah satu unit Bank BUMN di Sekayu, Musi Banyuasin itu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kredit usaha rakyat atau KUR periode 2022-2023. Atas perbuatannya, negara pun dirugikan sebesar 807 juta rupiah. Penyalahgunaan dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat tersebut, yang mana pada prakteknya dalam pemberian dana KUR pada tahun 2022 sampai dengan 2023 yang diberikan oleh Bank BRI melalui pegawai yang jabatannya sebagai mantri, yaitu tersangka YI kepada debitur nasabah diduga dokumen debitur yang mengajukan permohonan peminjaman KUR merupakan hasil manipulasi ataupun fiktif. Jaksa penyidik menjerat tersangka dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun kurungan penjara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan masih akan terus mengembangkan kasus ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain atas perkara itu. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pelajar SMP di Kota Palembang menjadi korban perundungan oleh sejumlah anak tidak dikenal. Mirisnya, korban dilempar beramai-ramai ke sebuah sungai. Keluarga korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Seorang pelajar SMP di Kota Palembang menjadi korban perundungan oleh sejumlah anak tidak dikenal. Remaja berusia 13 tahun itu ditarik lalu dilempar beramai-ramai dari atas sebuah jembatan ke sungai di kawasan Jakabaring, Palembang. Dengan kondisi basah, kuyup, serta tubuh yang sangat lemah, korban pun berhasil naik ke daratan. Berbekal rekam video, keluarga melaporkan kasus perundungan ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Atas kejadian ini, korban mengalami trauma mendalam dan kerap ketakutan bila bertemu dengan orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi saat korban baru pulang sekolah bertemu dengan para pelaku di lokasi kejadian pada 19 Mei lalu. Pihak keluarga menyesalkan kejadian itu, mengingat korban memiliki riwayat penyakit asma dan para pelaku masih berusia di bawah umur. Jam 4-an, Bu. Apa be yang luka Bu dari kucing itu dulu? Biru be dengan rasa dadanya ini kan penyakit asma, jadi sakit mak dadanya udah dijungkal ke kawannya tuh, yang pakai suri itu, jadi kaki juga yang luka di kaki sakit. Jadi Keluarga berharap para pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Empat orang komplotan pencuri hewan ternak diringkus polisi usai meresahkan para pemilik kandang sapi di Kabupaten Banyuasin. Modus pelaku adalah selalu beraksi saat dini hari.
4 dari 6 orang pencuri hewan ternak ini diringkus oleh petugas. Dari tangan para pelaku diamankan sejumlah peralatan jagal dan juga senjata api rakitan. Saat ditangkap, mereka hendak beraksi di Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Keempat pelaku melakukan aksi pencurian hewan ternak di Kabupaten Banyuasin dengan modus masuk ke dalam kandang sapi yang telah diincar pada dini hari. Sapi yang dicuri selanjutnya dibawa ke tempat sepi untuk dijagal dan dagingnya dijual ke pasar gelap dan pengepul yang telah bekerja sama. Mereka membawa senjata api rakitan dan tak segan-segan melukai korbannya apabila aksi mereka dipergoki. Kita amankan 1 unit mobil Sigra, kemudian 1 pucuk senpi rakitan dengan 5 amunisi butir, kemudian ada pisau, senter, handphone, tali, dan lain sebagainya. Untuk pelaku 2 orang yang lain masih dalam pengejaran atas nama Bokir dan Heri, dan pasal yang kita terapkan yaitu pasal 363 ayat ke-1 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih mendalami peristiwa pencurian hewan ternak ini, lantaran diduga komplotan ini melakukan aksi serupa di lintas kota dan kabupaten. Polisi juga tengah memburu keberadaan 2 orang pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Seorang pencuri sepeda motor yang beraksi di Kabupaten Oku Timur disergap polisi. Ia melarikan diri ke Cilandak, Jakarta Selatan, mengubah identitas dan bekerja sebagai satpam. Pria mengenakan seragam satpam ini tak berkutik saat polisi menyergapnya di sebuah komplek perumahan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku pencurian sepeda motor ini bernama Afrizal. Ia diringkus saat sedang bekerja sebagai satpam perumahan. Namun untuk mengaburkan identitas tersangka sempat mengubah nama menjadi Rangga. Dalam aksi kejahatannya, tersangka dibantu 2 rekannya, yang salah satunya sudah tertangkap polisi dan 1 pelaku lain masih buron. Bermodalkan kunci letter T, kawanan tersangka maling ini menggasak sepeda motor yang terparkir di minimarket dan komplek perumahan. Berdasarkan catatan polisi, setidaknya sudah ada 5 tempat kejadian tempat mereka beraksi di Ogan Komering Ulu Timur. Modus operandi pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel kunci motor dengan menggunakan kunci T yang biasa dilakukan oleh para pelaku. Kemudian membawa lari motor yang ada di TKP tersebut. Untuk mengungkap kemungkinan ada kejahatan lain, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Umum Polres Oku Timur. Buah dari perbuatan tersangka terancam kurungan 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Misteri kematian perempuan hamil yang jasadnya ditemukan di ladang tebu di Kabupaten Ogan Ilir belum terpecahkan. Minimnya saksi di lapangan menjadi kendala polisi untuk mengungkap kematian korban. Sepekan sudah penemuan jasad perempuan hamil di ladang tebu Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Minimnya saksi di lapangan menjadi kendala polisi dalam mengungkap kematian korban. Meski demikian, berdasarkan hasil otopsi dapat dipastikan korban tewas karena dibunuh. Untuk mengungkap misteri kematian perempuan berusia 25 tahun itu, polisi masih terus bekerja. Sejumlah saksi, termasuk sang suami korban pun telah dilakukan pemeriksaan. Polisi masih terus mendalami motif dari pembunuhan itu. Terkait dengan penemuan mayat ibu hamil di kebun tebu, rekan-rekan Opsnal masih melakukan penyelidikan di lapangan, bergabung dengan dari Polsek juga. Bang, dugaan sementara bang? Tindak pidana pembunuhan. Intinya penyelidikan masih berlangsung ya bang ya? Iya, masih dalam penyelidikan. Untuk saksi bang sudah ada yang diperiksa? Masih dalam penyelidikan. Sebelumnya korban Mita Rosnita, warga Kecamatan Lubuk Kliat, Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan tidak bernyawa di sebuah ladang tebu kawasan Desa Seri Bandung.
Bagian tubuh belakang perempuan ini yang tengah hamil 6 bulan terdapat luka sabetan benda tajam. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.